Teman-teman, kita akan bahas kasusnya Hasto. Ada 4 perkembangan baru dalam kasus Hasto. Bagian pertama, pelimpahan perkara sudah dilakukan tanggal 6 Maret dan sidangnya kira-kira tanggal 14 Maret. Dalam minggu ini sidang itu. Yang kedua, gugatan pra-peradilan gugur karena perkaranya masuk di persidangan. Terus persiapan sidang perdana sudah dilakukan oleh pihak Hasto, melakukan konsolidasi, dan salah satu bentuk konsolidasinya adalah menyiapkan tim lawyer yang lebih banyak. Dalam informasi yang diterima, menurut sumber intelijen yang saya dapatkan, ngeri kali Pak, padahal baca di online. Itu bukan, nggak perlu ke dark web, tinggal ketik aja. Ada 14 nama, dan kemudian sebagian orang agak terkejut, walaupun tidak harus terkejut. Salah satu pengacara itu adalah mantan juru bicara KPK. Itu sebabnya 2 penyidik KPK ini dihadirkan untuk memberikan komentar. Dan yang paling menarik adalah tim hukum menyatakan ada cukup banyak problem hukum yang muncul dalam proses ini, sehingga mereka akan konsentrasi di isu itu. Lu percaya nggak problem hukumnya banyak? Ya. Gimana Bang? dia takut ngomong, ada seniornya, dia takut. Kan kalau ekspor kan gitu Pak. Dia nanya dulu sama senior. Kalau ekspor gitu. Kalau penyidik diskusi Pak. Iya, kan Kasatgas, anggota Satgas, pimpinan. Langsung kita udah siap ekspor. Langsung naikin orang ke sana. Jadi sebenarnya nih sekarang nih forumnya forum expose. Siap. Ya Mas Novel, gimana Mas Novel? Memang kalau dibilang permasalahan relatif Pak. Oke. Apakah itu permasalahan atau tidak? Yang kedua, permasalahan itu permasalahan yang seperti apa? Kalau permasalahan formil, masanya udah lewat. Udah selesai di Artinya, peradilan. ya ruangnya sudah nggak lagi perkara pokok. Kalau di perkara pokok yang diuji adalah bagaimana fakta perbuatan, apakah berkorelasi dengan perbuatan terdakwa, begitu kan? Yang kedua, apakah pembuktiannya ada, apakah alat buktinya cukup untuk bisa menjatuhkan hukuman, kan itu yang akan. Yes. Jadi dengan begitu peristiwa yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melakukan hukuman diuji, dan itu dikaitkan dengan alat-alat bukti yang akan dihadirkan. Ya, bukan penyalahgunaan kewenangan Pak. Dia kan didakwa, disangka dan didakwa kemungkinan kesuap. Dia penyuap sih ya. Jadi bukan pasal 2, pasal 3, bukan, pasal 5 penyuapan dan kaitan dengan itu. Pak penyidik harap jadi komentar. Ya seperti yang sudah sering saya jelaskan ke publik ya Pak. Jadi saya jelaskan kembali di sini. Iya. Bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu kan, dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Sariban, atau Megaloman kan? Oh, ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Jadi ini atas kepentingan Jokowi. Iya, bahkan kan ada video Hasto yang kemarin viral ya. Apa tuh isinya? Loh, bukannya udah kemarin dijelasin di Bang Novel? Apa isinya? Iya, kalau lu kasih komen berarti harus jelasin. Iya, ya intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang dibalik revisi undang-undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua gitu kan. Nggak usah cuci tangan lah. Iya. Artinya bukan hanya Pak Jokowi. Iya kan. Nah kembali lagi kepada permasalahan Hasto ini kan, ya saya pikir kemarin kan juga diserang kenapa penyidik buru-buru gitu kan, melimpah. Ya saya pikir nggak ada yang namanya buru-buru ya. Kalau buru-buru kan malah merugikan penyidik. Ya buru-buru malah merugikan jaksa penuntut umum yang akan bersidang. Ya buru-buru malah menguntungkan Hasto. Wah ini berkasnya belum lengkap, nih berkasnya banyak bolongnya. Ya kan kenapa sih? Ini kan tadi walaupun ketika tuduhan-tuduhan ke penyidik ya emang oke lah penyidik begini-gini. Tetapi ingat penyidik kan juga ada yang mensupervisi, itu jaksa. Kan penyidik nggak bertarung di pengadilan. Ya jaksa itu kan bukan sekedar dia
hanya menerima makanan jadi ya. Tapi kan kalau di KPK kita tahu sendiri dari awal dia sudah memberikan petunjuk-petunjuk ya, sudah koordinasi dengan penyidik ya, apa aja yang bolong-bolong. Sehingga kemudian ketika jaksa mengatakan ini sudah lengkap dan mereka siap untuk menyidangkan, artinya bukti-bukti sudah kuat, unsur-unsur semua sudah terpenuhi dan yakin ya untuk bertarung di sidang. Karena bagi saya kalau memang Hasto berani ya bertarungnya di sidang gitu kan. Dan tadi sudah dikatakan menambah jumlah pengacara kan nggak masalah. Dulu saya Bang Novel banyak kasus jangan tadi 17 atau 14 gitu ya, itu sampai ratusan dulu pengacara. Pengacaranya kasusnya ya udah Bapak gak usah ngomong ya kan itu pernah kan tanda tangan semua kan ya. Tapi ya kan kita nggak takut orang atau kalau pemeriksaan tersangka cuma satu doang yang naik gitu kan. Di sidang juga nggak mungkin semuanya ada di sidang kan. Pasti Pak Hakim juga membatasi ya kan. Masa seluruh pengunjung sidang lawyer? Banyak kan lawyer ya. Jadi seperti itu ya kita hormati aja, menunjuk berapa ratus orang kayak juga nggak masalah. Tapi menarik Pak. Ya gimana Bang? Yudi kan bilang tidak ada kaitan dengan politik. Kayak berbeda sedikit nih Pak. Jangan-jangan bener ada. Jangan-jangan nih ya kan. Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang. Karena memang 2020 tidak naik ke penyidikan. Kasus ini maksudnya belum dipersidangkan ya, dinaikkan ke sidang. Naik penyidikan. Naik penyidikan. Oke, baik. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu ini informasinya Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Makanya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Setahu saya dari cerita-cerita. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik. Lah sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tapi terlepas dari itu, justru dengan dibuka di fakta persidangan, itu semua kan terang. Karena apa? Sidangnya terbuka, pembuktiannya akan dibelejetin semua satu-satu tuh. Ya kan akan dilihat apa sih yang sebenarnya dituduhkan itu benar apa enggak. Yang dibilang katanya ada perintah untuk merendam handphone, betul apa enggak? Katanya ada apa namanya itu kaitan dengan pemberian suap, betul apa enggak? Atau jangan-jangan dalam persidangan nanti justru akan dibuka lebih jauh lagi. Tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap itu. Nah ini yang lebih menarik. Dan kita pengen nunggu itu. Iya. Yud, sekarang ada frasa kata baru loh. Apa tuh? Bukan hanya pencucian uang, pencucian handphone. Masuk LCD-nya. Tapi kayaknya waktu itu Pak, itu saat itu kenapa disuruh untuk merendam bisa jadi karena mungkin ada pikiran waktu itu kan handphone belum water resistant. Sekarang kan nyemplung berapa meter juga masih aman. Iya kan? Kalau dulu kan begitu klik udah mati kan. Susah untuk kemudian diperbaiki bahkan karena kan direndam ya kalau memang ketik mati kan LCD-nya. Karena saya pengalaman servis. Pertanyaan saya, kenapa ada perintah untuk merendam handphone? Ya, itu kan biasa sebenarnya Pak. Karena handphone ini kita ini adalah komunikasi kita dan ini menjadi kayak dalam kutip kayak istri kedua kita. Ya kan? Istri kedua kamu, lu jangan selus kita semua, belum tentu juga kita semua. Berarti ketiga. Bapak gak bisa ketiga. Ada dua. Ya kan? Iya kan? Berarti apa ketiga? Ya udah. Ya kan dua. Ya kan benar loh. Ya kan? Karena di sini komunikasi kita Pak. Percakapan kita, handphone kita, banking kita di sini semua. Apa nggak ada di sini? Dan ya canggih loh. Kita baru ngomong atau apa tiba-tiba kok di Google udah ada pencarian yang terkait dengan apa yang mau kita cari. Ya kan? Udah smart intelligent lah. Jadi kenapa handphone? Karena itu penting dan handphone itu kan
sudah menjadi barang bukti elektronik kan sudah jadi alat bukti, satu alat bukti ya, petunjuk ya, perluasannya. Jadi ya tadi supaya nggak terpantau, nggak diketahui mengenai percakapan-percakapannya misalnya. Itu seudahnya Pak. Seudahnya jangan-jangan handphonenya kotor, ya kan Pak? Mau dibersihkan. Dibersihin pakai lap apa namanya cairan tapi di ini bang disemprot. Iya. Cuman yang disebut kotor tuh kan bisa fisik, bisa juga non fisik. Waduh, ini jadi memuat informasi-informasi yang tidak bukan untuk kepentingan kemaslahatan itu kotor juga. Betul. Jadi percakapan-percakapan yang tidak senonoh bisa, tapi percakapan-percakapan yang memang menyembunyikan kejahatan bisa juga terjadi di situ kan. Betul. Bisa juga makanya. Tapi kan karena udah dirusak ya kan, dan entah kemana ya udah. Tapi kan makanya itulah bang kenanya perintangan penyidikan. Oke. Ya, tapi menarik juga Pak soal perintangan penyidikan. Nggak tahu kebetulankah atau faktor lain orang-orang yang terkait dengan OTT kasus ini dan yang menangani perkara ini itu banyak yang di TWK-kan, disingkirkan. Ups. Kalau dibilang itu kebetulan kok iya sebagian besar gitu kan. Dan faktanya memang kemudian menghambat penanganan perkara kan gitu ya. Jadi ini yang menarik dan kalau gitu yang disebut dengan perintangan penyidikan bukan hanya Hasto dong Mas diduga. Ya. Pimpinan KPK dong. Saya menduganya begitu. Saya menduganya paling tidak ada peran Firly. Tapi tentu harus didalami. Lu gak usah kaget-kaget Ruth. Tapi lu setuju kan? Kaget juga Pak. Lanjutin Mas. Ya, dan kalau kita lihat Pak sebetulnya kaitan dengan TWK-TWK-an itu, TWK abal-abal itu. Itu juga kelompok-kelompok yang sama yang melakukan. Jadi saya melihat ini kok kebetulan ya. Sekali lagi kebetulan lagi jangan. Ada kaitan-kaitan itu. Ini yang menarik nih menurut saya. Kalau dalam bahasa kejahatan kebetulan itu bisa dikonversi menjadi ini kejahatan yang sistemik. Nah, iya. Terstruktur. Betul. Jadi kebetulannya itu didesain. Kebetulan dan direncanakan. Kebetulan yang direncanakan. Padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang kebetulan ini. Pasti ada semacam permulaan. Perbuatan permulaan kalau dalam hukum pidana kan. Jadi bagi saya Pak, ya ini kan sudah masuk ke perkara pokok lah intinya ya. Ya sudah bertarung aja di situ gitu kan. Toh besok walaupun ada pra-peradilan yang kedua ya, pasti hakim gugur juga. Kemarin aja kan gugur ya, walaupun sebenarnya masih ada harapan dilanjutkan ya. Kan kubu Hasto itu kemarin berharap dilanjutkan prapernya karena mungkin mereka ada keyakinan akan menang. Ya walaupun saya katakan loh kalau misalnya tidak mengakui ada kesalahan, ngapa takut berantem di tanda kutip ya di persidangan gitu ya. Ngapain mau ngotot di formil gitu ya. Kamu ambil kan proses bukan material. Jadi ketika kemarin sidang dibuka ya, dari KPK mengatakan berdasarkan SEMA, ada SEMA 5 atau berapa gitu ya tentang peradilan itu bahwa ketika sudah dilimpah itu kan udah gugur karena statusnya sudah terdakwa dan dia sudah tahanan pengadilan ya. Kemudian kalau dari kubunya Hasto kan dia adalah sidang dibuka ya, diketok 3 kali gitu lah ya. Artinya tapi kan hakim kemudian diskor ya, kemudian akhirnya datang lagi memutuskan. Ya memang bagi saya memang logikanya kan bahwa KPK masuk ya, SEMA-nya masuk ya, sudah dilimpah kemarin ya di pengadilan di hari Jumat. Kemudian masalah dibuka kan Jumat dibuka. Artinya kan kita tahu pra-peradilan 7 hari. Ya, artinya kalau Senin itu pun dilanjutkan prosesnya, putusan di Selasa minggu depan, Jumat sudah sidang kan percuma. Ingat, prinsip dari pengadilan sederhana, cepat, ya kan? Biaya ringan. Ya kalau misalnya kita tahu bahwa hari Jumat itu dari sidang perdana dan sidang perdana sudah jelas dalam KUHP itu adalah menggugurkan pra-peradilan ketika proses masih berlangsung, ngapain di hari itu ada pembacaan permohonan, besok ada jawaban, kemudian ada ini kan, seperti itu Pak.